Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galvin Citra Kapandia Nugraha dengan nomor NPM 23711051014 di mana saya dari kelas D. Di sini ada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Oke, di sini saya ingin memberitahu cara saya belajar, cara saya belajar terkait tugas satu ini yaitu konversi mesin Moore dan mesin Menuli ya. Oke, biasanya cara saya belajar ini saya biasanya mencari tahu terlebih dahulu ya melalui ChatGPT, informasi-informasi terkait materi ini. Biasanya sebelum ada materi itu saya belajar dulu kan ya. Nah, sini. Oke, di sini ada penjelasannya. Nah, biasanya saya baca-baca dulu untuk memahaminya gitu kan. Oke, konversi mesin Moore dan Meili. Mesin Meili adalah dua jenis mesin keadaan terbatas, set mesin, yang digunakan untuk memodelkan sistem-sistem yang bereaksi terhadap input. Keduanya memiliki perbedaan dalam cara menghasilkan output. Perbedaan mesin Moore dan mesin Meili. Mesin Moore output ditentukan semata-mata oleh keadaan state saat ini. Artinya, output hanya berubah ketika mesin berpindah ke keadaan yang berbeda. Oke, lalu ada mesin Meili. Output itu ditentukan oleh keadaan saat ini dan input yang diterima artinya output dapat berubah setiap kali ada transisi, bahkan setiap jika mesin tetap berada di keadaan yang sama. Konversi antara mesin Moore dan mesin Meili. Konversi mesin Moore ke mesin Meili relatif lebih mudah. Setiap transisi pada mesin Moore dapat langsung di-copy ke mesin Meili dengan output yang sama. Intinya, setiap output yang awalnya terkait dengan sebuah keadaan pada mesin Moore sekarang dikaitkan dengan transisi menuju keadaan tersebut pada mesin Meili. Konversi mesin Meili ke mesin Moore. Konversi dari mesin Meili ke mesin Moore sedikit lebih kompleks. Idenya adalah menggabungkan keadaan dan output pada mesin Meili menjadi keadaan baru pada mesin Moore. Setiap keadaan baru pada mesin Moore mempresentasikan sebuah pasangan keadaan output pada mesin Meili. Langkah-langkah umum konversi mesin Meili ke mesin Moore itu ada satu, membuat keadaan baru untuk setiap pasangan keadaan output pada mesin Meili. Buat sebuah keadaan baru pada mesin Moore. Tentukan transisi eh, untuk setiap transisi pada mesin Meili. Temukan keadaan baru yang sesuai pada mesin Moore dan buat transisi dengan input yang sama. Tentukan output. Output pada setiap keadaan baru pada mesin Moore adalah output yang terkait dengan pasangan keadaan output yang mempresentasikannya. Contoh. Oke, mengapa kita memerlukan konversi? Oke, pemodelannya lebih sesuai. Oke, jadi terkadang satu jenis mesin itu lebih cocok untuk memodelkan suatu sistem daripada jenis lainnya. Oke. Lalu ada analisis dan sintesis. Jadi konversi itu dapat memudahkan dalam menganalisis dan mensistematis. Oke. Lalu konversi itu dapat digunakan untuk mengoptimalisasi desain dan suatu sistem satu sistem. Oke. Oke, jadi yang perlu diingat dalam materi ini adalah konversi antara mesin Moore dan mesin Meili tidak selalu menghasilkan mesin yang minimal dengan jumlah keadaan seminimal mungkin. Lalu pilihan jenis mesin yang digunakan tergantung pada karakteristik sistem yang akan dimodelkan dan tujuan dari pemodelan tersebut. Lalu sini ada aplikasi. Oke, biasanya desain sirkuit digital, kompilator, protokol komunikasi. Apakah Anda ingin oke? Lalu setelah saya mendapatkan informasi sedikit dari AI ini, saya pindah menuju ke YouTube. Di YouTube ini saya mencari materi terkait konversi mesin Moore dan mesin Meili. Oke, kenapa di YouTube? Karena pertama, saya ini ketika saya belajar itu kadang setelah saya mencari tahu tentang materi tersebut menggunakan AI, saya akan mencari materi lebih meluas, yaitu menggunakan YouTube. Di mana di YouTube ini akan dijelaskan dan lebih gampang memahaminya gitu, mempraktekkannya. Oke.
surga itu makan. Dah nih anak suka jajan. More mesin ke saya berasal dari prodi ilmu komputer C1 dari angkatan more mesin ke milih mesin. Yang kedua adalah Oke, jadi konversi More mesin ke mesin Meli. Yang kedua itu konversi mesin Meli ke mesin More. konversi milih mesin ke more mesin. Oke, kita lanjut ke yang kemudian lanjut kedua yang kan dari suatu mesin more dapat dibuat mesin Meli yang ekuivalen. Begitu juga sebaliknya. Dari mesin Meli bisa kita buat menjadi mesin more yang ekuivalen. Untuk memperoleh ekuivalensi mesin Meli dari mesin more, caranya teman-teman bisa menambahkan label output ke setiap transisi dan menghapus label output pada setiap step. Karena perbedaan mesin more dengan mesin Meli itu salah satunya adalah asosiasi outputnya. Kalau pada mesin more itu di stepnya, outputnya di stepnya. Kalau pada mesin Meli itu ada di transisinya. Oke, kita langsung saja ke contohnya ya. Sini kita memiliki contoh mesin more yang akan kita konversi ke mesin Meli. Ya, di sini mesin more-nya itu yang modulo 3 ya, agar mudah saja. Untuk menghasilkan mesin Meli yang ekuivalen, hampir semuanya nih dari Q0, Q1, Q2 itu ditulis ulang. Dan juga transisinya itu sama. Yang tidak sama adalah mesin Meli ini fungsi outputnya tidak melekat pada step. Yang tadi telah dijelaskan kan di atas sebelumnya. Jadi si mesin more itu outputnya di step. Kalau milih mesin Meli itu di sini di transisinya. Oke, kita lanjut. Kita buat dulu ya Q0, Q1, Q2. Oke, akan saya jelaskan. Q0 untuk transisi 0. Q0 untuk transisi 0 dia akan melakukan perubahan kondisi ke Q0 itu sendiri. Nah, ke Q0 itu sendiri. Dan fungsi output dari Q0-nya adalah 0. Sehingga kita dapat menuliskan input dan outputnya adalah seperti ini. Nah, kemudian lanjut Q0 memiliki inputan 1 menuju ke Q1 yang memiliki output 1. Kita bisa menuliskan seperti ini. Begitupun seterusnya. Q1 memiliki inputan 0 menuju ke Q2 yang memiliki output 2. Maka ditulis seperti ini. Q2 yang memiliki inputan 1 menuju ke Q2 yang memiliki output 2, maka kita tulis seperti ini. Ini sama ya, mau ke sini ini sama aja. Kemudian lanjut, Q2 yang memiliki inputan 0 menuju ke Q1 yang memiliki output 1, kita tulis seperti ini. Kemudian Q1 yang memiliki inputan 1 menuju ke Q0 yang memiliki output 0, kita tulis seperti ini. Nah, selesai. Kita telah mengubah mesin more ke mesin Meli. Nah, ini konfigurasi mesin more. Ini konfigurasi mesin Meli. Untuk himpunan state-nya yang mesin more ada Q0, Q1, Q2, mesin Meli juga sama. Kemudian himpunan outputnya, inputnya maksud saya ada biner 0 sama 1. Kemudian himpunan outputnya ada 0, 1, 2 0, 1, 2. Nah, sama kan? Juga sama ya. Ininya saya nulis harusnya state awalnya itu Q0 bukan Q1. Q0 ya ini ya. Kemudian fungsi output pada setiap state-nya ada Q0 outputnya 0, Q1 outputnya 1, Q2 outputnya 2. Ini nih. Kalau ini Q0 outputnya 0, Q01 outputnya 1, dan seterusnya. Konversi mesin Meli ke mesin more. Nah, yang tadi kita sudah selesai mengkonversi mesin more ke mesin Meli. Sekarang kita sebaliknya, mesin Meli ke mesin more. Oke.
Caranya adalah jumlah state yang 3 dan output yang 2 tadi kita silangkan Q0 Y. Jadi gini, Q0 dengan Y, Q0 dengan T, Q0 Q1 dengan Y, Q1 dengan T, Q2 dengan Y, Q2 dengan T. Sehingga apa? Sehingga jumlah state yang nanti kita temukan pada mesin yang ekuivalen dengan mesin Meili ini maksimal adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Maksimalnya adalah 6. Nah, 6 di sini itu maksimal ya. Bisa juga 5 atau kurang dari itu. Konfigurasinya adalah seperti yang dijelaskan di atas. 6. 6. Konfigurasinya ada 6 step ya. Maksudnya gitu. Yaitu Q0Y, Q01Y, maksud saya Q0T, Q01Y, Q01T, Q2Y, Q2T. Nah, Y dan T ini sendiri kalau saya sih mendefinisikannya gini, Y itu sebagai ya, T itu sebagai tidak. Bisa juga diubah jadi A atau B, fleksibel sih. Kalau saya ini bertujuan untuk memudahkan saja. Jumlah sudut yang ada 6 ini belum tentu kita temukan pada mesin yang akan kita bahas saat lagi ya. Kita akan coba konfigurasi. Oke, di sini sekarang kita memiliki contoh dari mesin Meili ya. Kita akan konversikan ke mesin Moore. Baiklah, kita mulai dari Q0. Kita buat dulu Q0-nya nih. Oke, udah jadi Q0-nya. Sekarang kita lihat. Nah, kita lihat Q0 memiliki inputan 0 menuju ke Q1. Q1 memiliki output T. Maka kita buatnya seperti ini. Nah, T-nya pindah karena apa? T-nya nggak di sini karena mesin Moore itu T-nya di state-nya, bukan di transisinya. Kalau ini kan di transisinya. Kemudian Q0 memiliki inputan 1 kemana? Ke Q2. Q2 memiliki output T. Nah, kita tulis seperti ini. Oh iya, ini bisa ditulis di dalam, bisa ditulis di luar. Kalau di luar yang tadi seperti penjelasan pertama di mesin Moore, saya tuliskan yang 0, 1, 2-nya di sini nih. Outputnya. Kalau ini di dalam. Kemudian lanjut. Q1 memiliki inputan 0. Kemana? Ke Q1. Memiliki output Y. Maka kita tulis seperti ini. Q1Y. Kemudian Q1 memiliki inputan 1 menuju ke Q2 yang memiliki output T. Kita tulis seperti ini. Tidak perlu ditulis lagi ya Q2-nya ya. Jadi langsung aja karena udah ada. Kemudian Q2 memiliki inputan 0 kemana? Ke Q1 yang memiliki output T. Kita tulis seperti ini. Kemudian Q2 memiliki inputan 0. Udah tadi ya. Sekarang inputan 1 ke dirinya sendiri yang memiliki output Y. Kita buat state lagi ya. Jadi seperti ini. Nah, kan? Kemudian kita ulang lagi. Lihat dari Q1 memiliki inputan 0 yang memiliki output Y, yaitu pada dirinya sendiri ya. Kita tulis seperti ini. Kemudian Q1 yang memiliki inputan 1 kepada Q2 yang memiliki output T. Kita tulis seperti ini. Kemudian Q2 yang memiliki inputan 0 ke Q1 yang memiliki output T. Maka kita tulis seperti ini. Set. Nah, begitu ya. 0, benar kan? Kemudian Q2 yang memiliki inputan 1 dan outputnya Y. Maksud saya balikan lagi. Q2 yang memiliki
inputan 1 menuju ke Q2 yang memiliki output Y. Kita tulis seperti ini. Nah, selesai. Oke, sekarang ini perbandingannya. Nah, kan di sini kalau kata saya tadi. Oke, jadi sini ada perbandingan ya mesin more. Mesin more itu setiap step itu dinyatakan sebagai nilai output. Lalu ada output berubah pada suatu siklus. Sedangkan mesin Meli itu perubahan input dapat langsung merubah output mesin menjadi tidak sinkron. Dan mesin Meli juga setiap transisi dinyatakan sebagai nilai output. Lalu kalau mesin More itu memerlukan beberapa logika pada state untuk menjadi output. Jika mesin Meli berekreasi lebih cepat pada input. Oke, pembelajaran saya terkait mesin More ke mesin Meli sudah cukup. Di sini saya cukup paham ya setelah mendengarkan penjelasan dari YouTube tadi. Sekian cara belajar saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.